Jadi sekarang kan si Kori itu kan udah orang India itu, orang Tamil itu. Nah, dia bilang kalau dia Datuk, dia bukan Panglima Tibang, karena Panglima Tibang itu nggak mungkin ke Aceh Utara. Memang Panglima Tibang itu di wilayah kekuasaannya di daerah Pidi sana, di daerah Tibang. Sedangkan beliau bukan orang Pidi. Beliau itu Panglima Tibang Datuk itu Kori, itu berangkat dari India sana, namanya Ramasamy. Sama seperti nama kau, agak aneh sedikit. Oktiva bin Ramasamy mungkin. Jadi beliau itu sampai ke Aceh Utara kalau jalan-jalan, ataupun anak beliau, anak cucu beliau sampai juga ke Aceh Utara, gitu logika kita, Kori. Udah gigi kau aja pendek, logika kau juga pendek, Kori. Ya kan, otong kau juga pendek kan? Jangan sampai ku sepil nih kalau kau nggak berani sepil sendiri. Jangan kirim-kirim otong ke cewek. Jangan, itu ku ingatkan kau, nanti kau dipermalukan. Jangan kirim-kirim foto otong ke cewek. Itu IG fitnah, nanti kapan saya kirim? Ya enggak, jangan, ku bilang. Kalau aku tahu model mental kau. Baru lihat betina satu kayak gitu pun bini orang kau udah nyocos saja, sayang-sayangan gitu kan. Kalau jam 6.30 kan ingatkan saya ya. Ini udah saya suruh nih. Saya minta tolong nih, jam 6.30 lagi asik nih. Aduh, Habib Kori. Pelawak memang kau. Pelawak tapi tidak lucu. Akhirnya kau ketawa lucu sendiri kan? Kayak anjing yang lagi kejepit. Kau lihat ketawa kau itu? Udah kau lihat? Jadi ketawa si Kori, saya upload video dia itu yang di TikTok yang dikirim oleh teman-teman PWI ke saya upload di Facebook saya. Di situ ada komen, kok kayak anjing kejepit ekor katanya. Banyak yang nanya, itu orang dari mana katanya? Kok ketawanya maksa kali gitu? Banyak sekali itu. Ku pikir gua yang akan dibully oleh teman-teman di Facebook gitu. Ada sih mukibin beberapa ekor itu, tapi nggak mempan, nggak perlu gua jawab, banyak yang jawab yang lain. Gitu. Jadi gimana Kori? Kau itu nggak diladeni sama Kiai Imat. Udah, kau sama si Inyong aja itu debat kau. Yang sayang-sayangan di situ. Bongkar terus tentang Habib Kori Bang Wali. Oh ya, foto yang konon katanya Bapak Habib Kori itu betul tidak Bang? Biar si Kori yang jawab, kita kan bertanya. Yang jelas itu bukan abahnya TIJ. Abahnya TIJ itu nggak pesek-pesek itu. Abah TIJ itu gagah, orangnya hitam legam. Badannya besar. Mirip Habib ini, Habib Mohdor. Bapak gua perawakannya kayak gitu, kayak Mohdor Tanggul. Cuman badannya agak lebih proporsional. Sama Habib satu lagi, Al-Hamid, Papua itu, yang mau masuk kandang singa. Mukanya kayak gitu, bapak gua. Dan bapak gua orangnya nggak rasis. Tapi ngomongnya nggak kasar, lembut banget. Kalau telepon kita pikir orangnya ini kayak orang Korea nih, putih, bersih ya kan. Pas kita lihat orangnya serem. Muka bapak gua. Gua mau warisi dikit mau warisi. Dikit aja. Ya gitu. Bapak gua kalau naik air king gitu kayak orang masukin jerami ke lubang pantat gitu. Bapak gua tuh saking besarnya. Kalau naik air king kayak orang naik pelepah kelapa gitu. Tingginya 180 lebih, sama kayak Aventador. Bapak gua keturunan imigran juga. Kalian apa mau berkawan sama aku kalau aku keturunan imigran? Berarti antum serem juga Bang Wali. Serem bagi si Bahar. Serem bagi si Rizik, serem gue. Kalau nggak serem Mukibin Aceh yang kenal sama gue kan udah lama ngerosting gue. Udah lama ngancem-ngancem gue. Karena Mukibin di Aceh, rata-rata nggak semuanya tapi mereka kenal gue. Karena gue kan Mukibin dulu. Anda Mukibin dulu, Gus Wali. Gitu. Bapak gue juga parah orangnya. Mungkin kena darah imigran ya. Imigran dulu. Kalau darurat militer, sebelum darurat militer itu tahun-tahun berapa lama itu. Gua kan masih belum lulus SMA waktu itu. Itu udah ada pos-pos TNI udah ada di Aceh yang untuk pengamanan gitu kan, udah ada operasi macam-macam lah dulu. Gua sama bapak gua kan pedagang roti gitu. Pakai mobil bawa roti gitu. Sampai di pos TNI beliau turun gitu. Turun nongkrong sama TNI ini. Pak, mau roti, Pak? Kalau mau silakan ambil aja. Udah diambilin roti. Terus dipegang-pegang badanku sama TNI dulu kan. Masih terlalu muda, masih SMA, belum lulus SMA. Kau gam ya, ditanya. Bukan Pak, cita-cita kau mau jadi apa? Mau jadi TNI, aku bilang. Betul Pak, ditanya sama bapakku. Katanya sih begitu. Coba lihat badannya udah bagus, tapi tenaganya belum tahu. Coba dites aja Pak. Disuruh tes aku sama TNI sama bapakku. Disiksa aku. Jalan Gayo, tepatnya daerah Radio Rimba Raya itu. Di situ akan ada turunan gitu. Bukan gue keturunan ya, turunan di situ. Jadi gue dari turunan itu disuruh lari ke bawah. Dari bawah disuruh naik lagi ke atas. Bolak-balik 10 kali. Lidahku udah kayak dasi, saudara, kalau mau ngomong berlebihan.
Begitu otak bapak aku. Untung beliau udah meninggal ya kan. Untung beliau udah meninggal. Kalau sekarang lihat gua ngomong kayak gini kena tempeleng aku. Sampai udah tua pun aku nggak berani ngerokok di depan bapak aku. 2019 beliau mati. Nah, nggak berani gua ngerokok depan dia. Aku ngelarang kau rokok bukan karena kau nggak bisa cari duit, bukan karena kau takut nyuri. Aku ngelarang kau nggak ngerokok supaya kau sehat katanya. Nah, aku udah dulu merokok, merasa nggak ada manfaatnya sama sekali. Coba kau berhenti merokok. Depan dia gua berhenti, belakang dia gua ngerokok. Nah, TIJ mukanya sekarang mirip Kak Aluk jodoh mungkin. Jauh-jauh lah, nggak mau gue. Tapi nggak apa-apa, ada Jigong Kibahar di situ. Katanya Jigong dia berkaroma. Jadi model-model kayak gitu, mau nakut-nakutin TIJ gitu. Kalau nakut-nakutin TIJ itu, ente ngomong bagus, ente wawasan luas, ente orangnya cerdas, pemahaman agamanya lengkap. Gua salut. Apa yang ente omongin bisa ente pertanggungjawabkan, nggak cuma ngebual gitu. Gua nggak takut sama orang marah-marah. Karena prinsip gue itu seperti harimau, pantang goyang masih gua hajar. Kalau masih bergoyang, masih gua hajar. Makanya aku nggak pernah mukul orang. Aku dipukulin orang sering. Cuma nggak pernah aku balas. Kalau aku balas, berabe nanti. Kalau dia masih bergerak, masih aku pukulin. Makanya gitu aku nggak pernah mukul orang. Kalau aku pukulin orang, sempat aku pukulin orang, dia tumbang. Kalau dia masih gerak, masih aku pijak. Nah itu aku. Kalau nggak dipisahin, gua kalau udah dipisahin nggak lagi ngelunjak. Gua mundur, malu. Bukan, lepaskan saya. Ada teman aku seperti itu. Lepaskan aku mau ngajar dia. Kalian ngapain? Misahin gitu. Lepaskan lah, nggak berani. Orang model si Bahar, model si Diki kan gitu. Kalau ada yang belain, ada yang misahin, gitu. Begitu dilepas. Kenapa dilepas? Model kalian udah aku pelajari. Jadi Kiai Iman sempat menyebutkan, karena tadi malam Kiai Iman itu sempat menegur saya, jangan ngembat ya. Kalau saya lagi ngomong, diam dulu Bang TJ katanya. Saya nggak mau ketika dikait-kaitkan saya dengan raja gitu. Saya nggak mau, karena memang bukan keturunan raja saya. Bukan. Gitu. Ya. Kalau mereka ngaku-ngaku nasab, kita ngaku-ngaku nasab kan malu juga kita. Apa bedanya kita dengan mereka? Tuh kan, wali. Gue tuh sering dikeroyok orang, tapi bukan level Mukibin. Dulu kalian tahu di Aceh kayak gimana? Coba tanya sama teman-teman kalian di Aceh. Di masa DOM, di masa setelah DOM, operasi jaring merah dan segala macam. Kenyang kita dengan popor senjata. Nah, pulang-pulang kita dipanggil, pulang sekolah dipanggil. Di kokang senapan pinggir telinga kita dibunyikan. Tang. Habis dipindahin senjatanya bunyi lagi di telinga kita. Kayak storing. Nah. Sekarang ada orang kayak gitu, ya kan? Bocil-bocil yang udah tua, teriakin perang, teriakin dirinya orang perang, teriakin dirinya jenderal umat Islam, teriakin dirinya imam umat Islam, teriakin dirinya orang perang, bolong-bolongin, kucincang-cincang. Kalau dalam pergaulan kami, di tongkrongan kami, orang yang seperti itu pembual. Kalau ada orang berani bilang di depan kami, di tongkrongan kami, kalau saya itu bang, kucincang-cincang daging dia, langsung kau ambil itu lawan satu. Coba kau cincang, berani nggak? Mau lihat, kalau nggak pantas kau di tongkrongan kami. Karena di sini bukan tongkrongan pembual. Nah, tongkrongan di sini bukan tongkrongan pembual. Nah, kalau aku bang tadi, kalau ada orang ngomong misalnya di sini, abang kok tadi dipukulin gitu, kok diam aja gitu. Abang dicaci kok diam aja. Biarin aja. Biarin saja. Orang mau caci kita, orang mau maki kita, biarin aja. Kan nggak dengan begitu kita jadi hilang harga diri kita. Enggak, aku bilang. Nah, kalau aku bang seperti abang, hajar dia sampai babak belur. Ambil itu kawan itu yang tadi. Betul ya, kau tunggu sini, pegang, jangan lari dia. Wah, ambil itu si kawan tadi yang nyaci maki gua tuh. Bang, bentar. Nggak apa-apa abang caci maki saya, tapi abang harus buktikan, gue bilang. Ada teman aku tuh mau ngajar abang, yuk. Nah, pucat. Orang seperti itu banyak juga di sini. Kalau di sosial media dulu ada di sini. Kita itu beda partai dulu kan sering ini terjadi gesekan gitu. Di Facebook dicaci gua, dimaki gua. Kau kalau ketemu dengan aku pijak-pijak batang leher kau katanya. Aku datangi lah dia. Datangi aku mau dipijak kan. Orangnya lagi ngorok di bengkel. Dia kerja di bengkel, lagi ngorok. Baju ditutupin ke muka. Ya kan? Ketiduran, ku tarik bajunya. Nggak sadar dia. Kalau aku matikan dia, aku pijak-pijak dia. Nggak sempat balas. Ku foto aja. Ku foto. Yuk, ku ajak kawan ku pulang. Nanti malam ku upload.
Kalau ular udah dipatuk kau, aku bilang. Langsung dia, langsung nggak jawab lagi, nggak balas lagi komen. Nah, itu zaman-zaman Friendster, baru-baru Facebook. Nah, gitu. Ya, gitu. Jadi Har yang seperti itu jangan sama TJ jangan. Ngaku-ngaku orang perang, ngaku-ngaku orang apa jangan. Gaya kau aja udah kebaca sama aku. Kau menunjukkan kau megang pistol, kau menunjukkan megang senapan, udah ketahuan kau bukan orang perang. Kau masuk time zone, kau megang pistol di time zone. Kalau orang perang nampak dia walaupun yang dipegang senjata mainan, makanya aku dilaporkan. Karena nampak senjata asli walaupun mainan ku pegang. Kenapa? Karena tahu cara megangnya. Gitu. Gitu. Jadi kalau senjata itu bukan dari atas ke bawah diarahkan, dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah takut ketembak kawan, ketembak sniper lawan. Gitu. Ku ajarin kau. Aduh. TJ mau kasih kerjaan apa? Kalau Habib kan udah rungkat, masalah kerjaan gue nggak ngurus. Habib di Aceh nggak dawir, nggak kerja seperti mereka. Bisa makan kok, bisa kaya kok. Belajarlah dari Habib di Aceh. Nggak jual makam, nggak jual nama datuk. Mereka jualan pakaian, jualan makanan, nggak jualan nasab. Nggak dipanggil Habib pun. Kalau gue ketemu Habib di sini, bang gue panggil, kalau pantas gue panggil bang. Kalau udah tua dikit, abu gue panggil. Gitu. Biasa aja kita di sini. Teman tongkronganku juga ada yang Habib. Kalau dia lebih muda dari aku panggil, Dek. Dek, kemana? Mau pulang bang, nebeng lah, ikut aku. Boleh, gitu. Bang, aku panggil. Dari dulu begitu, memang. Tetanggaku, Hubabah. Tetangga dekat dapurku. Pagar rumah dia. Itu Hubabah. Suaminya bukan Sayyid, suaminya bukan Habib. Nggak ada ustadz di kampung gua atau siapa pemuka agama yang bilang itu zina, nggak ada. Jadi lakinya itu umur 50 tahun menikah dengan Hubabah ini. Nah, usia udah tua baru nikah gitu. Nggak ada masalah. Ini kalau nikah sama Hubabah nanti harus kembalikan perawannya. Harus begini, harus begitu. Banyak sekali cerita kalian. Bualan kalian. Entah siapapun yang pingin gali sama keluarga kalian. Ya. Nah, jadi kalau gua ngerosting si Cory, mereka senang. Kalau si Cory ngebalas-balas sama gue, supaya gue terlupakan sama si Bahar, nggak ngebahas dia, nggak ngebahas si Rizik. Jadi si Rizik sama si Bahar mau fokus bahas KDM sama Ahok. Kan mereka udah berhasil menciptakan Hari Ahok Nasional gitu kan. Yang namanya PA 212. Aduh, gua lucu waktu acara PA 212 kan gua masih mukibin tuh, gua nggak datang ke Jakarta. Gua lihat kibin-kibin di sini bawa bendera Aceh Merdeka gitu, bendera bintang bulan itu. Ngapain lah orang ini? Urusannya apa ini? Kalau tidak memenjarakan Ahok, kami di Aceh akan memisahkan diri dari NKRI katanya. Lah siapa orang ini? Nggak ada hubungannya sama sekali, malah justru akan merusak perdamaian yang sudah berlangsung di Aceh gitu. Karena nggak ada GAM yang nyusup ke mereka yang yang memanfaatkan PA itu jadi ruang bagi mereka untuk membawa-bawa bendera itu, nggak perlu. Bendera itu mau dikibarkan di Aceh, sebenarnya legal. Bendera bintang bulan itu menurut hasil daripada MOU Helsinki, Memorandum of Understanding, kesepahaman bersama, nota kesepahaman bersama perdamaian Aceh dengan Republik Indonesia itu, bendera itu sah sebenarnya dari hasil kesepakatan itu. Nah, cuman oleh pusat kan nggak bisa membiarkan itu. Karena itu masih mungkin trauma masa lalu ya, karena bendera itu banyak memakan korban baik pihak TNI, GAM maupun masyarakat gitu. Jadi bendera itu sebenarnya sah. Makanya kalau kalian lihat bendera itu kadang-kadang TNI mengabaikan atau ada yang menegur, itu artinya secara undang-undang secara perdamaian itu sah. Tetapi secara undang-undang pemerintahan pusat itu nggak sah. Begitu gua jelasin ya. Gitu. Kalau di masa konflik itu ada bendera itu mati, kita udah mati pasti itu. Dibunuh kita itu, rumah-rumah kita pun dibakar, bendera itu dapat di rumah kita. Nah, kita diculik, bendera itu dibakar, rumah kita sekalian dibakar, kita dibunuh. Bahaya sekali itu. Cuman karena perdamaian kemarin, mendapatkan titik temu untuk berdamai, maka bendera itu salah satu dari poin-poin yang ada dalam Memorandum of Understanding itu, kesepakatan bersama di Helsinki, Finlandia itu, bendera itu legal. Tetapi dalam undang-undang kita nggak legal. Nah, kalau yang ada gambar pedang itu legal. Kenapa? Karena itu bendera Aceh Darussalam, bendera Alam Pedeng. Nah, itu sebagai bendera adat. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat bendera merah, ada bintang bulan, ada pedang di bawah, itu legal. Itu bendera adat. Nah, dulu bendera kerajaan, bendera perang gitu ya, warna merah. Nah, gitu.
Tapi belum bisa saya pastikan juga. Nah, seperti yang dipakai peci yang ada bendera itu, seperti UAS pakai Super Somat pakai itu saya belum tahu di kerajaan Aceh apa ada bendera itu. Bukan, karena saya lihat bendera perang, bendera kapal lain. Bendera kapal itu ngeri kayak bendera bajak laut. Bendera kain hitam kebelah, gambar kayak gambar tengkorak. Nah, jadi bukan tengkorak, gambar pedang. Nah, jadi begitu Bib ya. Jadi sama si TJ ini jangan ngaku-ngaku orang perang, ngaku-ngaku keturunan orang perang. Nanti saya tanyakan nggak bisa jawab. Si Bahar saya tanya udah berapa puluh kali tuh. Siapa datuk kau Bahar yang syahid di medan perang? Nggak ada. Kalau kau datuk aku nggak perlu kau tanya sama aku. Kau tanya aja sama kibin-kibin kau di Aceh. Nah gitu, kau tanya. Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah. Karena aku nggak ngaku. Nah, TJ ini datuknya siapa nggak penting. Datuk gua mau ulama, mau wali, mau apapun itu, mau cucu nabi sekalipun itu nggak ada ngaruhnya sama gue. Kalau gue nya begini, betul lah kayak kata Kiai Mat tadi malam. Mau kita datuk, kita orang hebat, mau datuk kita itu jalannya nggak nyentuh tanah, apa manfaatnya buat kita hari ini? Kalau kita nggak bisa membuktikan bahwa kita itu sedikit banyaknya bisa seperti datuk kita. Gua hari ini dengan datuk gua ibarat langit dan bumi, jauh sekali. Nah, datuk gua punya karya, datuk gua namanya harum sampai sekarang. Diabadikan nama datuk gue. Nah, diabadikan, baik dari pihak emak gue, baik dari pihak bapak gue. Tapi apa manfaatnya bagi gue? Enggak ada. Gua nebeng nama dia buat nyari duit, buat nyari recehan, malu. Dan itu akan berurusan dengan keluarga besarku. Nah, hari ini aku jangankan seperti dia, ya kan? Malah aku kebalikan dari dia. Nah, jadi itu. Jadi keputusan Kiai Iman sudah jelas tadi malam bahwa tidak perlu lagi ada perdebatan. Kalau nggak terima ya sudah bantah aja sesuai keinginan kalian. Atau kalian buat branding lagi supaya orang-orang kembali percaya omongan kalian gitu. Kiai Iman udah jelas, udah tegas tadi malam itu mengatakan kepada kita dalam live. Lagian si Kori itu apa si Kori? Kan kita udah lihat modelnya kayak gimana. Sangat jelas sekali tadi malam dijelaskan sama Kiai Iman. Nggak perlu ada perdebatan lagi, nggak perlu ada diskusi-diskusi lagi. Udah kalian bantah aja itu, buat buku-buku sebanyak-banyaknya gitu. Biar nggak rugi jual buku itu. Biar mungkin ada orang-orang yang masih percaya mungkin mau beli gitu. Kalau gue kan kagak. Mau lu cucu Nabi, mau lu bukan cucu Nabi, kalau akhlak ente kayak babi itu nggak ada urusan sama aku. Aku bilang kan sudah dari dulu aku bilang sebelum Kiai Iman muncul sudah aku bilang, kau datang ke rumahku misalnya seperti di Jawa sana, di Pulau Jawa sana. Kau datang ke rumah aku, kau colek aku pakai tangan kau, aku tendang kau pakai kakiku. Kakiku kau pijak muka aku tendang, muka kau aku tendang. Kan aku bilang gitu. Dulu udah aku bilang gitu. Anda sopan, kami segan. Masuk tanpa permisi, keluar tanpa gigi. Gitu. Si Kori dulu mungkin pernah masuk tanpa permisi ke rumah orang. Makanya keluar tanpa gigi dia. Kenapa Kori giginya? Hah? Dicium sama aspal? Nggak mungkin kayaknya. Bukan anak motor. Maling jemuran ya? Maling cawat? Kepergok sama lakinya? Enggak, bukan. Gua nanya nih. Bukan gua fitnah. Gua nanya. Nah, kenapa gigi kau? Sehingga kau jadi tampan seperti itu. Apa betul seperti omonganku kau dipijak-pijak gajah? Dulu kau ganteng. Seperti pangeran Saudi. Sekarang udah kayak gitu. Apa nggak malu kau? Sekali keluar belakang rumah, itu ada comberan kan? Diamkan dulu air comberan, kemudian kau ngaca di situ. PD-nya kau, ngaku sebagai teku, kau bilang pula teku nggak ada yang jelek kayak TJ. Kau pikir kau ganteng sekali? Kenapa kau ngaku-ngaku teku? Kenapa kau ngaku-ngaku ampun? Kenapa kau ngaku-ngaku hulu balang? Kenapa kau ngaku-ngaku bangsawan? Udah tampan kali kau rupanya. Hah? Ngaca sekali. Seharusnya kau itu harus lebih tampan dari gua kalau ngomong gitu. Kau itu sayyid, kau itu teku, kau itu bangsawan, cucu Nabi, kau harus lebih tampan dari aku kalau menurut kau gitu. Kau bilang mancung lagi hidung kau. Teku Umar itu nggak mancung. Panglima Polem itu nggak mancung walaupun dia bangsawan, pahlawan lagi, bahkan pahlawan nasional lagi. Orang itu dinilai sama orang yang cerdas itu menilai kita bukan dari kegantengan kita, pola pikir kita, logika kita, kejujuran kita, adab kita. Apalagi kita nggak ganteng, merasa diri ganteng, itu namanya nggak tahu diri. Ya kan? Malu gue, Kori, malu. Kenapa gue malu? Ketika dilihat sama teman-teman gue di luar Aceh. Kok pede kali dia ngaku-ngaku ganteng gitu. Kok pede kali dia nyerang fisik orang lain gitu. Misalnya gue nyerang si Rijik cebol, itu nyata. Coba kalian panggil si Rijik, suruh berdiri sama aku. Persis kayak bule, nenteng rantang. Kalau aku jalan sama dia. Kayak Belanda bawa drum minyak. Pernah lihat nggak? Belanda bawa drum minyak? Gue kagak pernah. Nah, pokoknya begitu gambarannya. Kalau gue jalan sama Rijik. Kalau gue sama Rijik kayak petani ngangkat karung padi. Gitu.
Menteng karung padi, tahu? Itu gue bisa bertanggungjawabkan, Kori. Coba kau bertanggungjawabkan sekarang. Kalau gue bukan bangsawan memang betul. Gue bukan ampun, nggak mau gue dipanggil ampun. Aku bukan raja, ampun Tuhan nggak perlu. Nggak usah. Nah, yang teku itu datukku, Kori. Kakek-kakekku, nah, itu bapakku aja nggak ampun lagi. Nah, nggak ada istana lagi, nggak ada keraton lagi. Nah, cuman kalau kau bilang aku jelek, aku setuju aku jelek. Cuman, menurut kau itu kau ganteng gitu. Hah? Orang percaya diri dengan orang tidak tahu diri itu jauh bedanya. Kalau orang percaya diri itu, dia menyemangatkan dirinya tanpa harus menyepelekan orang lain. Tapi orang nggak tahu diri itu, dia mengatakan orang lain jelek, dan ternyata orang lain itu lebih tampan dari dia. Gitu. Kalau berbicara mancung, Belanda juga mancung. Pang Tibang juga mancung hidungnya. Makanya aku bilang Pang Tibang itu leluhur kau. Kalau bukan Pang Tibang leluhur kau, lalu siapa leluhur kau? Hah? Tengku Si Payapasi. Gua kagak percaya. Kalau gua kagak percaya, lu marah. Marah aja lu. Tapi jangan bunuh diri ya. Nanti salah gue. Ngaku cucu ulama, ngaku sayyid. Ngaku begini, ngaku begitu. Akhlak seperti itu. Akhlak kau, Kori, kayak anjing kencing. Ngangkang. Kau tahu? Ngangkang. Nah. Ngaku-ngaku. Saya bangsa Aceh. Bangsat Aceh kayak kau. Bukan bangsa Aceh. Bahasa kau aja bahasa langit. Bahasa kau itu bahasa babu. Nggak ada. Kalau ngomong kau itu ada bahasa-bahasa bangsawan. Nggak ada. Bangsa hewan itu bahasa kau. Tega-teganya kau mengatakan Ba'alawi Jahannam. Kurang ajar kau memang. Kita boleh berbeda pendapat dengan mereka. Bukan berarti kita bisa menjahannam-jahannamkan orang. Gua memang ada Habib-Habib yang memang berurusan sama gue. Tapi gua nggak pernah Ba'alawi Jahannam. Nggak pernah. Nggak sampai hati gua. Nggak dibolehkan gue ngomongin ke orang begitu. Apalagi setelah itu kita jilat lagi pantatnya. Ya. Aku nggak setuju hal seperti itu. Ulama dari Aceh, ahli kitab dari Aceh, guru ngaji, punya pondok pesantren. Adab-adab anjing kencing, ngangkang. Asetoi. Ketahuan lagi nggak cebok kau sama kawan-kawan di Pulau Jawa. Kan malu sekali aku sebagai orang Aceh walaupun aku bukan bangsawan. Kenapa malu? Ada saudaraku dari Aceh nggak cebok kencing. Ya, buka kitab, baca kitab, kencing nggak cebok. Buka kitab, baca kitab, baru dijawab sendiri, jawab sedikit, ditantang sedikit udah ngamuk. Habis itu ketika diterima tantangan kau nantang orang berduel, ketika diterima tantangan kau, keringat dingin kau. Ngumpet lagi di WC kata si Bahar. Si Bahar pun tolol, kenapa enggak? Tendang aja itu pintu WC, kan bisa kau pergok itu si Kori. Bisa kau tangkap itu dalam WC, bisa kau tendang. Samanya kalian. Yang satu merasa tampan, yang satu merasa cantik. Dua-duanya ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi nggak bisa terverifikasi. Hasil tes DNA Kori itu menunjukkan haplogrupnya adalah Bangladesh. Sama haplogrup kau dengan kebangsaan Panglima Ditibang. Makanya aku bilang kau keturunan Panglima Ditibang, biar kau paham. Panglima Ditibang kalau masih hidup itu di tes DNA, dia haplogrupnya LM20 juga kayak kau. Hidungnya mancung juga kayak kau. Mukanya kayak kau, brewoknya kayak kau. Kalau tampang Arab mana ada kayak kau. Ada tampang Arab kau lihat si Kori itu. Kalau bahas-bahas fisik nih. Ada Arab maklum. Ngaku-ngaku tengkurap. Tengku campur Arab gitu. Tengkurap. Bukan tengku campur Arab itu. Tengku kurap. Marah dia. Aduh, si TJ lagi-lagi sebah saya. Saya harus gimana? Teman-teman jangan percaya TJ ya, TJ sombong orangnya. Aduh. Kori. Makanya jangan ngaca di spion. Kalau ngaca di spion, bukan muka kita yang kelihatan, mukain belakang kita. Kalau model si Kori nih, kalian ingat kata-kataku ya. Penilaian TJ nih, mudah-mudahan benar nih. Kalau TJ udah ngeramal orang ini mustahil meleset. Kalau disuruh jalan di depan dia kentut. Disuruh jalan di belakang dia nendang tumit. Dijadikan pemimpin nggak bisa. Dijadikan anak buah juga nggak bisa. Biarkan dia sendiri gitu. Nggak percaya Bib? Wawahi. Antum kan udah ngerekrut dia tuh. Lihat nanti suatu saat dia kalau disuruh jalan depan kentut dia. Kalau disuruh jalan di belakang nendang tumit dia. Itu orang nggak bisa pakai. Nah, itu bahasa leluhur saya itu. Tayuja uku itu kentut. Tayuja ilikut itu pak tumet. Kita suruh jalan di depan kentut dia. Nggak bisa jadi pemimpin. Disuruh jalan di belakang nendang tumit. Nggak bisa jadi makmum.
Kori. Aduh, bikin malu gue. Gue malu kalau kayak gitu. Ngaku bisa baca kitab, akhlak kayak anjing gitu. Anjing aja nggak begitu akhlaknya. Gitu. Coba TJ ngebahas habaib begini begitu. Ada gue diancam sama Mukibin dari Aceh. Kau begitu bahas habaib, langsung diancam. Sama Mukibin Aceh, sama keturunan Ba'alawi Aceh, sama Imam Besar FPI Aceh. Aku ada. Tanya sama kau. Kau itu sepele. Kenapa mereka nggak berani roasting aku sedangkan kau berani roasting? Seharusnya kau tanya itu pada dirimu. Walau kau seperti keledai bawa kitab setiap hari nenteng-nenteng kitab. Coba lihat berapa banyak Mukimin di Aceh, kaum Ba'alawi di Aceh, bahkan orang-orang FPI membuat video-video TikTok mengecam si Kori. Katanya si Kori nggak punya ilmu, si Kori bikin malu Aceh. TIJ ada nggak yang berani ngomong seperti itu? Kenapa nggak berani ngomong seperti itu? Paling-paling cuma ngomong begini, Imam Besar FPI itu. Maaf ya, saya sering sebut FPKI kecipratan. Maaf, maksud saya FPI. Biar nanti nggak terlibat organisasi lain, saya nggak sebut. Saya juga teku, kata dia. Di belakang ngomongnya. Kenapa TIJ tahu? Karena dalam tubuh mereka itu ada gue, ada orang-orang susupan gue. Ini udah aku kasih tahu karena aku udah sampai apa yang ku intip selama ini udah dapat gitu. Kenapa si Kori berani mereka olok-olokan? Karena kau nggak punya marwah di Aceh. Kenapa TJ nggak diolok-olokan seperti kau, bahkan menyebut namanya aja segan? Nah, kau pikir sendiri. Padahal TJ cuma petani, cuman orang kampung, bukan perantauan ke Jakarta, tapi gaya kampungan. Muhambo, mesti perlu, payah bucok kedua mendung. Coba Kori kalau memang ganteng sekali, coba live, buka topi. Biar kita lihat. Gigi kau minus. Kurasa kepala kau juga minus, nggak ada rambutnya. Barang minus kok, kesumbar begitu. Coba kalau live, buka topi kau. Coba, teman-teman komen nanti. Kata TIJ, kau disuruh buka topi, Kori. Biar kelihatan tampan kau. Macam cermin. Bisa ngaca juga di jidat kau, di kepala kau kan. Mengkilap kan. Alah, Kori. Bisa. Oh, TIJ tahu diri, nggak ganteng, pesek, jelek lagi. Jelek-jelek begini, Kori. Bini ku 3. Lu berapa? Lu sama bini lu berapa? Bule lagi. 2 bule. 1 Jawa Barat. TIJ sombong nih. Sombong. Dilawan dengan kesombongan itu sedekah. Jelek-jelek begini, biniku 2 bule. Kalau kau belum tentu mau bule. Mau cuda Rabi'ah ramah api apa yang gede mengka. Aduh, Lamit ngaku Said, Lamit ngaku Teku. Lamit itu gampang ditandai. Lamit itu apa, TJ? Hamba saya, budak. Dari cara dia ngomong, saya ngomong ceplos-ceplos, tetapi tidak akan mengurangi harga diri saya. Betul tidak? Saya tanya sama kalian. Ini sebenarnya bukan saya yang nilai, tapi saya ikut-ikutan, si Bahar ikut-ikutan si Kori. Walaupun omongan saya ceplos-ceplos, tetapi omongan saya tidak menjatuhkan harga diri saya sedikit pun. Dia ketawa aja menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan martabatnya, membuat orang bisa menilai dia dari kalangan mana dia. Bukan membedakan kasta, ini berbicara masalah adab, berbicara masalah akhlak. Kalau kita udah berani nenteng-nenteng kita, minimal cara ketawa kita itu bisa dikondisikan. Gitu. Ini sengaja nih, saya bahas si Rizik, saya bahas si Bahar dulu, karena menurut mereka kalau saya ngebahas si Kori, saya nggak akan bahas si Bahar lagi. Oh tidak, saya sampai kapanpun akan membahas kalian walaupun saya tidak ada urusan untuk mengejar kalian. Nggak perlu kali pun aku kejar-kejar kalian. Kalau kalian ngomong, akan saya kejar walaupun ke lubang semut. Ternyata muter-muter di lubang semit. Nggak berani. Aduh, kalau kau udah pakai sorban di atas kepala kau, Kori, ngomong kau bukan begitu lagi. Itu ciri khas orang-orang yang berpendidikan di Aceh. Itu ciri khas orang-orang dari pondok pesantren di Aceh atau dayah-dayah, lulusan dayah. Keturunan dari sayyid, keturunan dari ulama, begitu. Gitu. Kalau kau gaya kayak gitu, kau pakai aja BH yang ukuran besar. Kau belah, kau putuskan satu, kau ambil, kau pakai di kepala agak ke belakang dikit. Biar nggak bikin malu. Itu kan kau bawa citra ulama Aceh, citra santri Aceh, citra anak dayah Aceh, citra sayyid di Aceh, citra leluhur kami di Aceh.